Halo para murid setia Sekte Karma The Series, berjumpa lagi dengan leluhur sekte kesayangan kalian. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk membuka gulungan kisah epik dari Renegade Immortal Wang Lin? Bayangkan, Wang Lin berdiri dengan jubah putih bersihnya yang legendaris, rambut putih panjangnya tergerai indah, dan wajahnya yang setenang dan sedingin gunung es yang menjulang tinggi. Dia memandang dunia dengan tatapan yang menyimpan ribuan tahun perjalanan dan pemahaman. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dengan saksama gulungan ini. Serap setiap pemahaman yang bisa kalian dapatkan, dan mari kita selami kisahnya bersama-sama. Ayo kita mulai. Matanya setenang gunung yang sunyi, memancarkan ketidakpedulian terhadap dunia fana. Ia baru saja mengaktifkan sebuah token kuno, membawanya kembali ke altar suci di dalam gua purba yang telah lama ditinggalkan. Tempat ini adalah pilihannya. Sebuah benteng sunyi untuk menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Tujuannya hanya satu, mencapai terobosan ke alam Askendan, sebuah tahap kultivasi legendaris yang menyimpan risiko kehancuran total. Kegagalan tidak hanya berarti kematian, tetapi juga lenyapnya jiwa dari siklus reinkarnasi. Wang Lin tahu betul taruhannya. Dengan langkah tenang, ia memasuki sebuah paviliun. Di dalam gua itu, duduk bersila di tengahnya. Di sekelilingnya, tumpukan ribuan giok langit membentuk gunung kecil yang berkilauan, memancarkan energi spiritual yang sangat padat. Tanpa ragu, Wang Lin mulai menyerap energi dari giok-giok tersebut. Gunung giok di sekitarnya perlahan meredup, berubah menjadi debu halus yang berterbangan sebelum lenyap sama sekali. Energi yang luar biasa besar itu mengalir ke dalam tubuhnya, mempersiapkan fondasi untuk langkah berikutnya. Kemudian, ia membuka mulutnya, menelan sebuah kristal Askendan kecil berwarna merah darah. Itu adalah hadiah berharga dari senior Zui. Sebuah jimat penyelamat yang mungkin akan menentukan nasibnya hari ini. Sementara Wang Lin memulai proses terobosannya yang berbahaya. Di belahan dunia lain yang terpisah oleh ruang dan waktu, sebuah medan perang kuno terbentang sunyi. Di tengahnya berdiri sebuah menara hitam yang menjulang tinggi, berkarat dan tampak menyeramkan. Di puncak menara itu, sesosok bayangan berjubah besi gelap berdiri mematung. Wajahnya tersembunyi di balik helm. Hanya sepasang cahaya hijau hantu yang bersinar dari celah matanya, memancarkan niat membunuh yang dingin. Tiba-tiba, sosok itu seolah merasakan sesuatu. Kepalanya menoleh ke arah yang sangat jauh, seolah tatapannya mampu menembus dimensi. Ia merasakan gelombang energi yang familiar, gelombang yang menandakan seseorang sedang mencoba menerobos ke alam Askendan. Sebuah seringai kejam terbentuk di balik helmnya. Wang Lin, bisiknya dengan suara serak seperti gesekan logam. Tangannya yang terbungkus sarung tangan besi mengepal erat, begitu kuat hingga udara di sekitarnya bergetar. Kau pikir bisa lolos begitu saja? Ancaman besar telah menyadari tindakan Wang Lin, dan bayang-bayang kematian kini menunggunya di seberang cakrawala. Kembali ke gua purba, Wang Lin sama sekali tidak menyadari ancaman yang mengintainya. Seluruh kesadarannya kini terpusat ke dalam dirinya, di mana pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Di dalam lautan kesadarannya, jiwa asalnya yang berbentuk kepompong cahaya mulai bergetar hebat. Ini adalah kokon jiwa, tempat esensi kehidupannya berada. Di dalamnya, sebuah pertarungan epik antara hidup, mati, dan takdir sedang berkecamuk. Energi spiritual langit yang telah ia serap dengan susah payah kini sedang mengalami transformasi fundamental. Setiap tetes energi diubah paksa menjadi cairan energi asal kuno yang keemasan. Sebuah proses yang menyakitkan luar biasa. Keringat membasahi dahi Wang Lin. Namun anehnya, tetesan keringat itu menguap bahkan sebelum sempat jatuh, dihanguskan oleh panas internal yang membakar tubuhnya dari dalam. Rasa sakit itu seolah merobek-robek jiwa,
tetapi wajahnya tetap tenang, seperti danau yang tak beriak. Fokusnya tak tergoyahkan. Sekarang adalah bagian paling kritis, mengkristalkan cairan energi asal kuno itu. Ia harus memadatkannya menjadi sebuah kristal padat, inti dari kekuatan Askendannya. Ini adalah langkah yang paling sering menyebabkan kegagalan. Sedikit saja kesalahan, dan seluruh energi akan meledak, menghancurkan jiwa dan raganya menjadi debu kosmik. Badai mengamuk di dalam kokon jiwanya. Api ilusi mulai membakar, bukan hanya dalam pikirannya, tetapi juga menjadi nyata. Api karma, api iblis, dan api surgawi muncul bersamaan, mencoba melahap kokon jiwanya yang rapuh. Getaran di kokon jiwanya semakin hebat. Retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaannya, tanda bahwa ia berada di ambang kehancuran. Wang Lin menggertakkan giginya. Ia telah mempertaruhkan segalanya. Tepat pada saat keputusasaan nyaris menyelimutinya, kristal Askendan merah darah, pemberian Zui yang telah ia telan sebelumnya, tiba-tiba bersinar terang di dalam dantiannya. Kristal itu terbang keluar, melesat menuju kokon jiwanya yang hampir pecah. Dengan pengorbanan tanpa pamrih, kristal merah itu menyatu dengan kokon jiwa Wang Lin, melepaskan energi murni yang lembut untuk menstabilkan badai di dalamnya. Kristal itu meleleh, mengorbankan esensinya sendiri untuk memberi makan proses kristalisasi Wang Lin. Di bawah bantuannya, cairan energi asal kuno yang tadinya bergejolak liar kini mulai tenang dan memadat. Perlahan tapi pasti, sebuah kristal baru mulai terbentuk di pusat kokon. Kristal itu awalnya hanya setitik cahaya, lalu tumbuh semakin besar dan solid, memancarkan aura kuno yang agung. Kristal baru itu tumbuh hingga mencapai ukuran kelingking, berkilauan dengan cahaya keemasan yang sempurna. Proses terobosan telah berhasil. Wang Lin telah melangkah ke alam Askendan. Waktu berlalu tanpa terasa di dalam gua yang sunyi itu. Di dunia luar, 10 tahun telah lewat dalam sekejap mata. Musim berganti, dinasti mungkin telah runtuh dan bangkit kembali. Tetapi di dalam pavilion itu, waktu seolah berhenti. Setelah 10 tahun menyerap dan menstabilkan kekuatan barunya, Wang Lin akhirnya membuka matanya. Tidak ada ledakan energi yang dramatis, tidak ada perubahan fisik yang mencolok. Namun, jika seseorang melihat ke dalam matanya, mereka akan melihat alam semesta yang tak terbatas, dipenuhi bintang-bintang yang lahir dan mati. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Ia bangkit berdiri. Jubah putih merahnya berkibar tanpa angin. Udara di sekelilingnya bergetar lembut. Tunduk pada kehendaknya, ia melirik ke arah tumpukan debu di mana ribuan giok langit pernah berada, lalu menghela napas panjang. 10 tahun meditasi terasa seperti mimpi panjang. Ia telah berhasil, tetapi ia tahu ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih berbahaya. Dengan kekuatan barunya, ia juga merasakan ancaman yang menunggunya di luar sana dengan lebih jelas. Tatapan dingin dari menara hitam itu seolah masih membekas di benaknya. Wang Lin melangkah keluar dari pavilion, menatap langit di luar gua purba. Perjalanan untuk kembali ke rumah masih panjang, dan jalan di depannya dipenuhi duri dan musuh yang kuat. Tapi kini, ia memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka semua. Dengan pikiran tenang, ia melangkah ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak, siap untuk menulis babak baru dalam legenda hidupnya. Setelah Wang Lin mencapai tahap Askendan, mengenakan jubah putih merahnya yang megah, dengan rambut putih panjang dan wajah dingin tanpa ekspresi, ia hanya memiliki waktu 49 hari sampai energinya menyatu penuh dengan tubuhnya. Namun, musuh bebuyutannya, sosok misterius di menara hitam, tidak akan memberinya waktu sebanyak itu. Sosok itu langsung bertindak.
Langit yang tadinya tenang, tiba-tiba terkoyak. Sebuah pusaran hitam raksasa muncul, berputar dengan energi jahat yang tak terbayangkan. Dari dalam kegelapan itu, muncul sesuatu yang mengerikan. Sebuah lengan tulang lapis baja berwarna hitam pekat, berdenyut seolah hidup. Lengan itu terbentuk dari gabungan ribuan kerangka dan energi spiritual iblis yang sangat murni. Kemunculannya saja sudah memancarkan aura ancaman tingkat ekstrem. Di dalam gua tempatnya bermeditasi, Wang Lin yang baru saja bangkit langsung merasakan kehadiran mengerikan di atasnya. Tanpa ragu, ia mencoba berteleportasi. Namun, lengan tulang itu bergerak secepat kilat. Tepat saat Wang Lin menghilang, lengan itu menghantam tempatnya berada, mengirimkan gelombang kejut yang dahsyat. Teleportasinya berhasil, tetapi perburuan baru saja dimulai. Wang Lin muncul di tengah negara setan api. Lengan tulang itu mengejarnya tanpa henti. Wang Lin tidak tinggal diam. Ia mengangkat tangannya dan memanggil teknik andalannya, jari kematian. Sebuah jari ilusi raksasa terbentuk dari energi kehidupan dan kematian, melesat untuk berbenturan langsung dengan energi iblis murni dari lengan tulang itu. Pertarungan semakin intens ketika kekuatan tak terlihat mulai menyapu daratan. Ini adalah angin iblis surgawi. Kekuatan ini tidak menyerang tubuh fisik, melainkan langsung menargetkan jiwa, asal Wang Lin mencoba menariknya keluar dari tubuhnya secara paksa. Dalam sekejap, Wang Lin merasakan jiwanya ditarik. Ekspresi wajahnya yang dingin berubah menjadi sangat waspada, lalu dipenuhi niat membunuh yang luar biasa. Ia melepaskan aura pembantaian yang dahsyat. Gelombang energi merah darah yang berhasil menghentikan tarikan pada jiwanya. Kesempatan itu ia gunakan untuk berteleportasi sekali lagi, melarikan diri dari perburuan yang mematikan. Kali ini, ia tiba di sebuah daerah terpencil yang sunyi. Tempat ini dilindungi oleh ribuan lapisan pembatasan magis yang rumit. Di balik perlindungan itu, terhampar sebuah ladang yang subur dan terawat rapi. Ini adalah ladang tempat buah langit Ascension tumbuh. Buah langka yang sangat berharga. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Lengan hitam itu mengejarnya tanpa ampun, menembus ribuan pembatasan, seolah tak berarti apa-apa. Terdesak, Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi miliknya. Dari dalam pedang, roh pedang yang nakal dan cerewet, Suli Guo, muncul. Namun, bahkan Suli Guo yang biasanya banyak bicara pun gemetar, ketakutan saat merasakan energi iblis yang pekat itu. Wang Lin tidak punya pilihan lain. Ia menyerap energi iblis dari serangan musuh dan membalikkannya. Dengan kekuatan baru ini, ia menciptakan teknik yang lebih kuat. Jari iblis, sebuah jari raksasa berwarna hitam pekat, melesat dan menghantam lengan tulang itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Makdir, lengan itu hancur berkeping-keping. Namun, pertarungan belum berakhir. Pecahan-pecahan tulang itu tidak jatuh, melainkan membentuk lingkaran hitam raksasa di udara. Ini adalah penjara spiritual iblis. Lingkaran itu menjebak Wang Lin, dan dari dalamnya muncul bayangan iblis bertanduk satu. Makhluk ini adalah perwujudan tarian iblis kebingungan yang langsung merasuki tubuh Wang Lin. Untuk melepaskan diri dari ilusi tarian iblis, kebingungan yang menjerat kesadarannya, Wang Lin mengambil tindakan drastis. Dengan jubah putih perak megah dan rambut putih panjang terurai, wajahnya yang tampan terlihat dingin tanpa ekspresi. Di sekelilingnya, 10.000 buah langit Ascension dihancurkan seketika. Sari kekuatannya dikondensasikan menjadi satu tetes cairan esensial yang sangat pekat, lalu ditelannya. Ledakan energi murni langsung membanjiri tubuhnya. Kekuatan dahsyat ini ia gunakan untuk memaksa keluar bayangan gelap, ilusi dari dalam dirinya. Tanpa jeda, Wang Lin melancarkan serangan pamungkas yang jauh lebih kuat.
Jari dunia bawah, kekuatan satu jari ini mengguncang langit dan bumi, meruntuhkan formasi langit dan menghancurkan bayangan iblis yang tadi mengganggunya. Dari menara hitam sumber ilusi, terdengar raungan marah yang menggema. Dengan cepat, Wang Lin merebut pelindung pergelangan tangan musuh dan menyegelnya ke dalam tas penyimpanannya. Kekuatan dahsyat dari buah surgawi membuat mata Wang Lin berpendar dengan cahaya merah yang intens, membangkitkan niat bertarung yang membara di dalam dirinya. Auranya berubah total, seolah ia adalah dewa perang yang baru saja turun dari langit. Nafsu bertarungnya semakin menjadi-jadi. Wang Lin menelan lagi hampir 100.000 buah ascension surgawi, memicu niat membunuh yang selama ini ia pendam untuk meletus seketika. Sebuah gema dingin dari kekosongan menyerang kesadarannya 2 kali. Wang Lin memang sedikit terluka, tetapi serangan itu justru membuatnya semakin terpacu dan haus akan pertarungan. Ia menelan lagi cairan buah ascension, bahkan menambahkan 4 tetes cairan surgawi dari kendi anggurnya sendiri. Dalam kondisi fokus yang ekstrem, ia melesat maju seperti meteor, menyerap energi di sekitarnya untuk memperbaiki luka-lukanya sambil terus melaju dengan kecepatan mengerikan. Amukan Wang Lin dimulai saat ia berhadapan dengan Zizu, seorang pemimpin pasukan elit iblis, bersama 30.000 tentaranya. Pertarungan itu bahkan tak bisa disebut pertarungan. Dengan satu sentuhan ringan di bahu Zizu, Wang Lin melumpuhkan pemimpin iblis itu seketika. Tubuh Zizu yang tadinya tampak berwibawa menunggang kuda langsung layu tak berdaya, menunjukkan betapa jauhnya perbedaan kekuatan mereka. Setelah itu, Wang Lin melanjutkan serangannya ke 30.000 tentara iblis. Dengan kecepatan kilat, ia mengalahkan mereka semua, menyerap kekuatan vital mereka untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan semakin memperkuat auranya. Latar belakang di sekitarnya berubah. Tanah menjadi layu dan suasana suram diselimuti aura kematian seiring langkah Wang Lin. Rambutnya mengepul dengan energi. Jubahnya diselimuti gas putih kibu-abuan dari aura pembantaian. Matanya yang merah membara menunjukkan fokus ekstrem dan kenikmatan dalam pertarungan. Amukannya belum berhenti. Pertarungan berlanjut melawan 2 murid langsung dari leluhurmu. Namun, nasib mereka sama saja. Dengan satu serangan jari yang telak, Wang Lin mengalahkan keduanya dan mengambil energi esensial mereka. Amukan sang dewa perang baru saja dimulai, dan langit tampak runtuh di hadapan kekuatannya. Kabar mengenai kehadiran Wang Lin telah mencapai negara setan api. Sosok agung berjubah putih perak, dengan rambut putih panjang terurai dan wajah tampan yang dingin tanpa ekspresi, bagai gunung es yang sunyi. Mendengar berita ini, lusinan Jenderal Iblis segera berkumpul di Gunung Juta Setan, memimpin 100.000 pasukan iblis untuk sebuah penyergapan besar-besaran. Wakil Panglima tertinggi iblis yang memimpin operasi ini merasa sangat percaya diri. Mereka telah mempersiapkan segalanya untuk menjebak dan menghancurkan penyusup tunggal ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa Wang Lin bergerak lebih dulu. Sebelum pasukan penyergap sempat beraksi, Jenderal Iblis Yindong, salah satu yang paling bersemangat, mencoba unjuk kekuatan. Ia melesat maju bersama 300.000 kekuatan iblis di belakangnya, berniat menghancurkan Wang Lin dalam satu serangan pembuka. Tapi Wang Lin dengan ketenangan yang mengerikan hanya mengangkat satu jari. Seberkas cahaya hitam pekat melesat dari ujung jarinya, menembus udara dan langsung mengenai Yindong. Seketika, Jenderal Iblis yang perkasa itu layu. Tubuhnya mengering, kekuatannya terkuras habis, dan vitalitasnya lenyap dalam sekejap mata. Pemandangan mengerikan ini menyebabkan keheningan total di antara 100.000 pasukan iblis. Kepercayaan diri mereka yang tadinya membara
kini berubah menjadi kebingungan dan ketakutan. Wang Lin tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Energi pembantaian yang tak terhingga meledak dari punggungnya, mewujudkan lebih dari 30.000 naga, aura pembantaian yang ganas. Naga-naga abu-abu ini berputar mengelilinginya, mengubah sosoknya yang tenang menjadi dewa iblis yang menakutkan. Langit menjadi gelap, dan udara dipenuhi niat membunuh yang begitu pekat hingga terasa mencekik. Pasukan iblis yang pulih dari keterkejutan awal segera membentuk formasi perang. Energi spiritual murni dari 100.000 prajurit menyatu, menciptakan seekor kalajengking iblis raksasa seukuran pulau. Monster energi ini mengeluarkan aura kehancuran, siap menkabik-kabik siapapun yang menghalangi jalannya. Namun, di hadapan monster kolosal itu, Wang Lin hanya menatap datar. Ia kemudian mengangkat tangannya sekali lagi. Kali ini, ia memanggil kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Jari dunia bawah untuk kedua kalinya. Langit yang tadinya hanya gelap, kini terbelah. Sebuah sungai raksasa berwarna hitam pekat, sungai dunia bawah, muncul dari kehampaan. Alirannya deras, dipenuhi jutaan bayangan arwah yang meratap dan hantu-hantu yang menjerit putus asa. Ini bukan sekadar sihir. Ini adalah manifestasi dari Dao reinkarnasi itu sendiri. Wang Lin dengan tenang melangkah masuk ke dalam sungai ciptaannya, berdiri di tengah arus kematian, menstabilkan alam semesta kecil yang baru saja ia lahirkan. Para jenderal iblis yang mencoba melawan, yang melancarkan serangan mereka ke arah Wang Lin, langsung merasakan kengerian yang tak terlukiskan. Kekuatan mereka seolah tak berarti. Satu persatu, mereka tersedot ke dalam pusaran sungai reinkarnasi. Tubuh dan jiwa mereka ditelan tanpa sisa, menjadi bagian dari jeritan tanpa akhir di dalamnya. Kekuatan absolut ini membuat komandan iblis tertinggi pucat pasi. Ia akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan. Ini bukan kultivator ascendant biasa. Wang Lin telah melampaui batas itu. Ia telah menciptakan daunnya sendiri. Dalam kepanikan total, sang komandan iblis mengeluarkan artefak transfer tingkat tinggi. Sebuah jimat langka yang mampu merobek ruang untuk melarikan diri. Ia menghancurkannya tanpa ragu, berharap bisa kabur kembali ke ibu kota. Sebuah portal robekan ruang terbuka, dan ia melompat masuk. Namun, Wang Lin bahkan tidak menoleh. Dengan satu lambaian tangan, 130.000 helai energi pembantaian melesat seperti tombak, mengejar sang komandan ke dalam robekan dimensi itu. Energi pembantaian itu begitu kuat hingga menghancurkan ruang di sekitarnya. Saat sang komandan tiba di ibu kota, yang muncul bukanlah sosok perkasa, melainkan kerangka kering yang hancur berkeping-keping. Di detik berikutnya, kematian sang komandan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negara setan api. Di puncak menara hitam kuno, di jantung ibu kota, seorang pria berjubah besi, atau lebih tepatnya sosok yang menghuni zirah itu, merasakan getaran hebat. Ia, sang penguasa sejati, sangat terkejut sekaligus murka. Kekuatan seperti ini seharusnya tidak ada. Dengan amarah yang membara, ia mengambil tindakan. Ia memberikan 3 potong zirah iblis kepada seorang lelaki tua berpakaian hitam yang berlutut di hadapannya. Zirah itu menyatu dengan tubuh sang lelaki tua, mengubahnya menjadi hamba iblis yang mengerikan, dipenuhi kekuatan gelap. Namun, itu belum cukup. Sosok berjubah besi itu tahu musuh yang mereka hadapi kali ini berada di level yang berbeda. Ia kemudian memanggil 3 penjaga iblis elitnya, kekuatan inti dari rezimnya yang selama ini tertidur. Yang pertama adalah pelindung angin, sebuah siluet wanita ramping yang seluruhnya terbuat dari besi hitam, bergerak tanpa suara secepat badai. Yang kedua adalah penjaga tanah, seorang lelaki kurus dengan penampilan mengerikan yang merangkak di tanah, namun mampu mengendalikan bumi itu sendiri.
Dan yang terakhir, yang paling menakutkan, adalah penjaga jiwa Hupao. Seorang pria muda dengan wajah tenang, namun dikelilingi oleh ratapan jutaan hantu yang terperangkap di sekelilingnya, siap menelan jiwa siapapun. Dengan kebangkitan Wang Lin sebagai dewa perang yang tak terhentikan, dan kini dengan munculnya kekuatan kegelapan yang paling tersembunyi, sebuah perang besar yang akan mengguncang seluruh alam semesta baru saja dimulai. Langit dipenuhi awan gelap, dan bumi bergetar menantikan bentrokan para dewa dan iblis. Siapakah yang akan bertahan? Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Terima kasih sudah menonton. Nah, cerita bersambung murid-murid terbaik Sekte Karma The Series. Apakah kalian merasakan peningkatan kultivasi kalian? Semoga kultivasi kalian meningkat pesat ya. Karena kedepannya, leluhur akan mengajarkan apa itu Dao, apa itu spiritual, apa itu esensi, apa itu karma, apa itu hidup dan mati, dan apa itu reinkarnasi. Baiklah para murid sekalian, sampai jumpa di gulungan berikutnya. Supaya Sekte Karma The Series tetap eksis, dukung Sekte dengan cara like, berikan komentar, dan subscribe Leluhur Tua Karma. The Series undur diri karena setelah ini leluhur akan melaksanakan kultivasi tertutup. Bye-bye.